Sebab tanpa kekudusan, tanpa perdamaian, tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Untung bahasa Indonesia sangat indah. Dibolak-balik lihat. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, karena lagi tidak berdamai dengan semua orang, berarti kita sedang lihat hantu. Balik saja, Tuhan hantu, hantu Tuhan, bolak-balik begitu. Maka itu anak kita takut, gelisah, karena hantu kita bawa pulang ke rumah. Sederhana bukan? Suami istri, perhatikan ini. Taman Eden itu ternyata bukan sebidang tanah yang kita tanami pohon-pohonan. Tidak. Maka itu saya tunggu yang terakhir tadi menjawab di tengah sini. Damai. Begitu mendengar kata taman, yang muncul adalah keindahan, damai, sejuk, teduh, ada suara air, damai. Betapa indahnya kalau rumah tangga kita seperti itu. Gereja Tuhan, ini harus kita bangun duluan. Mari kita membangun. Pernikahan kita dipulihkan, saling mengampuni. Anak-anak, usulkan kepada papa mama ya. Dengarkan, yang orang tua datang bersama anak, nggak bisa lari. Anak sudah dengar hari ini firman Tuhan. Tadi pagi kami dengar kesaksian luar biasa. Kemarin malam ada seorang anak umur 15 tahun hadir di sini. Tapi orang tuanya tidak. Waktu dia pulang, dia cerita kepada mamanya. Mama harus dengar firman kemarin. Nah, si mama bingung. Tadi pagi dia cerita mama ini. Firman apa itu? Anak umur 15 tahun. Nah, sekarang anak-anak, Om ajari kamu ya, nanti pulang ngomong sama papa mama. Dengar. Anak-anak itu akan senang kalau melihat papa mamanya sering bergurau berdua di rumah. Anak-anak kalian jawab ya atau tidak? Maka itu suami istri saya sering menggunakan tolok ukur ini. Jawab suami istri. Kapan terakhir kali kita berdua bergurau di depan anak-anak? Kapan terakhir kali? Jangan bilang, tahun berapa itu? Saya lupa. Saudara, anak-anak bahagia sekali kalau mereka lihat kita berdua sering bergurau. Tanya mereka, makan apa yang ada pun buat anak-anak lahap. Makanan itu nikmat karena papa mamanya harmonis. Kira-kira begitu orang tua jawab iya atau tidak? Awas yang sudah oma opa, jangan bilang gini, jangan kayak anak muda. Ya tidak apa-apa. Walaupun sudah oma opa kok bisa bergurau, aduh itu menyenangkan sekali. Anak cucu akan belajar bagaimana hidup pernikahan. Kapan terakhir kali kita berdua kejar-kejaran di rumah tapi tanpa bawa golok ya, awas. Wow, waktu anak-anak lihat kita kejar-kejaran di rumah, anak-anak tertawa, papa mama, mereka akan tertawa. Saudara, itulah taman itu, katakan amin. Itulah doa, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga. Itu lewat kita berdua. Kalau semua keluarga bisa menciptakan kembali Taman Eden itu di rumah kita, kalau karena keharmonisan kita berdua, surga bisa turun ke bumi. Terminal dan pasar-pasar akan sepi juga kalau malam sudah tutup, karena tidak ada orang keluyuran di jalan. Sebab rumah-rumah ada surga semuanya. Kalau sudah sepi semuanya, berarti nggak ada kejahatan lagi di jalan-jalan. Karena semua orang ada di rumah, duduk bersama-sama, bercengkrama, bergurau, berdiskusi. Maka itu suami istri jangan bayang itu cuma impian. Tidak. Firman Tuhan kalau kita teliti hebat sekali hukum-hukumnya. Mari kita buka Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Ayo semuanya lihat. Di dalam ayat 19 saudara mendapatkan kalimat apa? Yesus berkata apa? Jikalau ada berapa orang? Ayo, ada berapa orang? 2 orang
di dunia ini dalam bentuk yang bagaimana? Bersepakat. Maka Tuhan Yesus jawab apa? Ayo baca 1, 2, 3. Maka ayo, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya tertarik pada janji ini. Apapun juga, meminta apapun juga. Perhatikan, meminta apapun juga. Permintaan mereka, dua orang yang sepakat itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara garis bawahi kata meminta apapun juga. Saya ajak saudara melihat ini. Menurut logika kita, apakah mungkin Bapa di surga akan menuruti apapun juga permintaan kita? Ayo secara logika, mungkin tidak. Jelas tidak. Sebab kita kan manusia rakus, manusia suka aneh-aneh. Tapi mengapa surga berani menjamin meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan? Ternyata yang menjadi titik utama ayat ini bukan minta apapun dan dijawab, tapi yang menjadi inti daripada firman ini ialah dua orang yang sepakat. Ngerti sekarang saudara? Jadi kalau nggak ada dua orang yang sepakat, lupakan janji itu, nggak akan terjadi. Mari kita keluarkan kata sepakatnya. Jadi nggak asal dua orang, tidak, hanya yang sepakat saja. Ternyata kata sepakat akarnya dalam perjanjian lama itu namanya covenant, perjanjian seumur hidup. Nah, covenant ini, kesepakatan ini pernah dibuat antara Yahweh dengan Abraham di Kejadian pasal 22. Lalu di dalam Maleakhi 2, kesepakatan itu hanya terjadi antara suami istri. Kalau begitu, siapa dua orang di ayat 19 ini? Coba jawab. Suami istri. Saudara lihat ini. Tidak ada janji yang lebih hebat dari seluruh kitab suci kita kecuali ayat ini. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dengarkan suami istri, dengarkan anak-anak yang kau akan menikah. Ternyata surga itu menjamin kalau suami istri sepakat berdoa minta apa saja, janjinya Bapa akan menjawabnya tanpa tunda-tunda. Berarti kalau ayat ini kita keluarkan, artinya begini, mungkinkah rumah tangga punya masalah dan tidak selesai-selesai masalahnya? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Karena kalau dua orang itu sepakat, artinya sehati, minta apapun juga. Wah, ini luar biasa. Tapi mengapa justru yang terjadi sebaliknya? Saudara lihat, kelompok-kelompok arisan orang Mapalus itu lebih aman daripada pernikahan. Ya atau tidak? Lihat arisan aman sekali. Tapi yang namanya suami istri, ampun dah kita ini. Ribut melulu kerjaan. Saudara, di sini kita menemukan ternyata setan itu berpikir begini. Sebelum kita dikalahkan oleh suami istri, ini kata setan. Karena arti ayat 15 adalah begini. Apabila suami istri sepakat, setan kalah semua. Tidak ada masalah, nggak selesai. Nah, sebelum setan dikalahkan oleh suami istri yang harmonis, yang sepakat, maka setan kalahkan balik yang akan mengalahkan mereka. Itu sebabnya mengapa suami istri begitu diganggu oleh si jahat.